kan banyak ya orang timur, terutama orang kita ini, kalau menolak itu kan kayaknya saru ya, atau kayaknya menyakiti hati orang lain gitu. Jadi bisa datang ya, iya, padahal nggak bisa. Atau Pak nanti kapan-kapan kesini lagi Pak ya, beli ya, iya, padahal ya enggak gitu kan, karena makanannya nggak enak. Jadi orang timur ini nggak seperti orang Eropa yang saya tahu, kalau dia tidak ya tidak, kalau iya ya iya, memang sakit ya, menyakitkan. Kadang-kadang orang Eropa itu juga karena hanya taunya yes atau no gitu ya, ya itu saja. Jadi nggak ada pertengahannya, itu nggak ada. Mungkin ada maybe ya, jarang ya. Paling ya oke atau not oke gitu ya. Atau I think later, atau saya pikir nanti gitu kan. Itu orang Eropa atau orang Barat lah maksud saya. Ini yang saya alami ya, tapi nggak tahu kalau ada orang Barat yang sudah ke timur-timuran juga banyak juga sekarang ini kan, sudah mengglobal. Jadi ini adalah salah satu materi yang saya coret atau coretan hikmah yang ada di dalam buku Beautiful Mind yang perlu saya beberkan atau saya bedah sehingga lebih mudah untuk difahami. Ya jujur saja saya sama sekali belum pernah mereview buku ini selama 6 tahun. Jadi setelah dipublikasikan dan dijual mungkin sudah ribuan ya. Tetapi baru kali ini saya mampu untuk mereview, dan ini menjadi satu peringatan untuk saya sebenarnya, bahwa atau peringatan untuk setiap orang penulis ya, untuk mereview catatan-catatan yang pernah diterbitkan. Ya mungkin mereview status-status yang ada di LinkedIn mungkin, atau di Facebook ya. Saya pikir ya jarang orang mereview itu kan. Nah saya mungkin termasuk orang yang tidak mereview. Oleh karena itu alhamdulillah setelah saya mengikuti beberapa seminar literasi dan sebagainya, itu perlulah untuk mereview dan menjelaskan apa yang ada di dalam tulisan-tulisan yang pernah saya tulis ya. Seperti itu. Jadi mengenai keseimbangan ini juga, diri kita atau agama kita pun yang pernah saya dengar adalah agama yang lebih mendorong umatnya untuk hidup seimbang. Saya ulangi bahwa agama Islam yang saya anut ini adalah agama yang mendorong umatnya untuk hidup seimbang. Nah, contohnya kita juga tidak boleh terlalu keduniawian atau material ya, materi saja yang kita kejar, atau kita terlalu spiritual yang kita kejar akhiratnya saja. Itu juga tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Ini buktinya doa sapu jagat misalnya yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Maksudnya siksa api neraka itu ada di akhirat. Jadi selamatkanlah kami di dunia dan selamatkanlah kami di akhirat. Jadi dua-duanya selamat. Maka harus seimbang untuk mencari dunia dan juga mencari akhirat. Seperti itu. Jadi juga
kalau ada orang yang begitu mengandalkan duniawinya saja, ingat bekerja saja, mencari uang saja sampai lupa sholat ya, ini yang menjadi catatan. Lupa sholat, membaca Al-Quran, juga lupa menghitung zakatnya, sampai lupa. Dia hanya mencari dengan alasan kebutuhan. Nah ini yang perlu kita renungi bersama ya, termasuk saya, supaya tidak terjerumus dari hal-hal demikian, tapi seimbang antara dunia juga kita cari dan keseimbangan akhirat juga kita cari ya, maka kita hidup bisa lebih tenang. Ketenangan ini lahir dari keseimbangan, seperti kita melewati sebuah jembatan yang sempit, kita membutuhkan keseimbangan tubuh supaya kita tidak tergelincir. Jadi kita tenang ya, kita tenang, nafas kita tenang, langkah kita tenang, pikiran kita tenang ya. Dan walaupun kita dalam keadaan susah pun kita bisa tenang, dan dalam keadaan gembira pun juga kita tenang ya. Ini juga pernah saya dengar dalam sebuah hadis Nabi. Jadi kalau ada orang itu susah, itu kita tenang saja. Kalau kita itu sukses, kita tenang saja. Nah itu yang bagus. Jadi bukan kalau senang, kalau susah dia ngeluhnya berkeluh kesah kepada siapa saja. Tapi kalau lagi senang, dia berfoya-foya, terlihat. Nah ini tidak dianjurkan dalam kehidupan beragama. Ini saya tidak tahu nomor hadisnya atau hadisnya, tetapi insya Allah ini adalah hadis Nabi ya. Jadi kita hidup itu dalam keadaan susah juga tenang, atau dalam pengertian lain bersyukur. Dan kalau kita mendapatkan nikmat, kita juga tenang atau bersyukur. Ini kita akan lebih tenang dalam mengarungi kehidupan, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, atau bermasyarakat, atau dalam pergaulan di kantor ya. Jadi tenang saja. Jadi tenang adalah menyeimbangkan diri, tidak terlalu ke kiri atau tidak terlalu ke kanan, tapi kita selalu ada di pertengahan. Selalu ada di pertengahan. Jadi contohnya kalau ada orang yang terlalu menggebu-gebu ingin jadi pimpinan gitu, menggebu-gebu banget ya, itu juga jelek kan. Menggebu-gebu dia, kelihatan banget pengen jadi pimpinan, menggebu-gebu banget ya. Ya boleh aja, enggak apa-apa, tapi jangan terlalu diperlihatkan yang tajam gitu. Nanti orang akan semakin nek ya. Kan kalau kita ini begitu menggebu-gebu kan orang akan menilai. Ya inilah yang disebut dengan keseimbangan diri. Jadi tuntunan keseimbangan ini juga perlu kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan satu ketenangan jiwa terutama. Memang tantangannya adalah kalau kita secara finansial itu tidak seimbang ya, antara kebutuhan yang banyak dan pemasukan yang hampir kurang gitu ya. Bagaimanalah caranya untuk menyeimbangkan ya kan? Jadi terus berupaya menambah penghasilan atau berkreasi gitu, supaya kita seimbang. Asal kita tidak terlalu banyak keinginan saja. Yang sudah terjadi ya sudahlah terjadi, dan itu ditutup saja, tidak perlu ada keinginan-keinginan baru. Kalau ada rusak-rusak sedikit dibenerin sendiri gitu, maksudnya tidak perlu ganti baru, nanti ada pengeluaran baru. Jadi kita terima dulu. Itulah cara untuk menyeimbangkan ya. Saya kira cukup untuk di sini dulu. Terima kasih dengan kehadiran Mbak Rizky Dila ya, yang sudah sampai akhir. Semoga mendengarkan sampai akhir.
dan ada sedikit manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga Mbak Dila juga mendapatkan rezeki yang banyak, kesehatan yang prima dalam mengarungi hidup ini, juga bisa lebih baik lagi ya, dan bisa dikembangkan apa yang menjadi catatan-catatan di dalam buku atau dalam inspirasi melalui audio link ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.